Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada buku yang menarik untuk dibaca menurut saya, itu yang berjudul Tuhan yang Berpikir. Penulisnya Edi Ipmar, anggota HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Ciputat. Menurut saya, kenapa menarik buku ini untuk dibaca? Bagi saya pribadi, saya suka kadang-kadang berpikir bagaimana terciptanya alam semesta ini ya gitu, dan bisa menjawab kehausan berpikir saya tersebut. Sedikit menjawab lah. Beberapa buku-buku sedikit menjawab ya, tapi menurut saya kenapa sedikit menjawab? Karena pembenaran katanya sulit untuk dipahamin. Karena kita tahu buku-buku yang berbau filsafat seperti itu susah untuk kita pahamin, dicerna bagaimana makna-maknanya. Tetapi dalam buku Tuhan yang Berpikir ini, buku ini pembenaran katanya itu pun mudah untuk kita cerna dan sederhana untuk dipahamin, dan juga singkat dijelasin tapi mendalam. Di sini ada 160-an halaman. Oke, lanjut. Di buku ini pembahasan tentang beberapa teolog dan teori tentang penciptaan alam semesta. Di sini penciptaan alam semesta ada dua teori yang diangkat, yaitu emanasi dengan versus creatio ex nihilo. Emanasi ini punyanya Ar-Razi dan juga Al-Farabi versus creatio ex nihilo punyanya dari Al-Kindi. Creatio ex nihilo itu penciptaan dari ketiadaan, dan emanasi itu adalah pancaran. Jadi alam semesta itu tercipta karena adanya pancaran gitu. Pancaran Tuhan yang merenungkan, Tuhan yang memikirkan dirinya sendiri. Seperti itu kurang secara generalnya ya. Kita pernah ya mendengar misalnya Tuhan tuh di mana gitu kan. Ada pertanyaan seperti itu. Tuhan tuh di atas. Dan menurut saya Tuhan itu tidak bisa kita tunjuk. Ketika kita tunjuk itu berarti ada wujud gitu ya. Di situ wujud, itu wujud gitu kan. Kamu mau kemana? Ke sana berarti belok kanan itu berarti ada arah yang kita tunjuk berupa wujud gitu kan. Tetapi ketika itu ruang, itu tidak bisa kita tunjuk gitu. Jadi gini, beda ruangan dengan ruang atau kelas. Kelas itu adalah ruangan, sedangkan adalah room itu berarti ruang gitu ya. Kurang lebih seperti itu secara singkatnya. Nah, di ruang itu tempat di mana ada Tuhan, itu ya di ruang. Dan di mana tidak bisa kita tunjuk ada di mana gitu kan. Susah untuk kita tunjuk. Aku juga bingung mau nunjuknya di mana gitu kan. Ruang, soalnya ruang, bukan ruangan gitu. Jadi kita itu adalah kita itu diciptakan kecil sekali gitu kan. Saya berada di ruangan, di rumah. Rumah ini berada di ruangannya itu ialah bumi. Bumi ini ada ruangannya lagi alam. Kita di langit keberapa ya? Saya lupa ya. Di langit misalnya kelima gitu ya. Dari langit kelima tuh ada lagi langit yang menyelimuti, kita nggak tahu di sana apa. Ya kan? Teori relativitas pun kita tak paham gitu kan. Dan juga di sini Tuhan juga sering menjadi suatu hal yang diperdebatkan di akhir, ketika matematika, fisika tidak menjawab hal tersebut. Kita tahu bagaimana ilmu itu ada, pengetahuan itu ada berdasarkan dari logika, fisika dan matematika. Ketika semua tidak bisa menjawab, maka lanjut ke metafisika. Contoh, Newton itu pernah ada rivalnya ya, kalau nggak salah Le Brun ya namanya, Le Brun, tentang bahwa bumi itu keluar dari apa sih kalau nggak salah tuh lintasannya. Sedangkan Newton ngomong bumi itu berada di lintasannya gitu kan, lintasannya. Tapi Le Brun ngomong enggak, bumi itu rival ya, bumi itu keluar dari lintasannya. Setelah dijawab secara empiris, dikasih paparkan secara empiris oleh Le Brun, Newton menjawab, ya itu kehendak Tuhan gitu. Oh, itu kehendak Tuhan. Berarti lanjut lagi, ketika matematika atau fisika tidak bisa menjawab ilmu tersebut, maka balik lagi itu adalah kehendak Tuhan, ya kan? Teori Big Bang seperti itu kan? Ya, jauh lah kalau Big Bang tentang awal permulaan alam semesta ya, atau bumi gitu kan.
Sebenarnya teori Big Bang itu juga bukan berbicara tentang bagaimana permulaan alam semesta, ya, bumi, tetapi teori Big Bang itu adalah bagaimana permulaan waktu. Siapa yang ngomong? Yang punya teori Big Bang itu Lemaitre kalau nggak salah. George Lemaitre itu tidak pernah ngomong, oh alam semesta ini karena adanya ledakan yang di situ tercipta. Padahal enggak, di situ adalah permulaan waktu. Berarti waktu ada itu baru berwujud gitu kan. Jadi waktu dulu baru wujud gitu kan. Gitu. Permulaan waktu. Oke, balik lagi. Begitupun dalam buku ini si Creatio ex nihilo ini, Al-Kindi ini suka kita dengar itu dekat dengan Aristoteles, sepemahaman dengan Aristoteles, dengan Plato, gurunya Aristoteles juga. Dia lebih condong ke sana. Sebenarnya tidak ya. Al-Kindi itu mempunyai pembahasan sendiri bagaimana tentang ruang, gerak, dan waktu gitu. Gini, secara singkatnya Aristoteles itu, saya sambil sedikit melihat ya, saya takut salah gitu. Aristoteles itu membahas bahwasannya semesta itu terbatas dalam ruang. Jadi semesta ini terbatas dalam ruang gitu. Ruang itu dalam bentuk materi ya, terbatas. Tetapi tidak terbatas dalam gerak dan waktu gitu. Jadi gerak dan waktu itu tidak terbatas menurut Aristoteles ya. Ini saya kasih dulu perbedaan ya, bahwasannya Al-Kindi itu mempunyai pembahasannya sendiri gitu. Dan juga begitu pula Plato ya. Plato menyatakan bahwa semesta adalah terbatas dalam waktu dan gerak. Waktu dan gerak kalau salah. Waktu dan materi. Jadi Plato ngomong alam semesta ini terbatas pada waktu dan materi, tetapi tidak terbatas dalam ruang gitu. Jadi waktu dan materi terbatas, ruang tidak terbatas gitu kan. Terus lanjut. Sedangkan si Al-Kindi itu mempunyai bahwasannya dia memiliki kesesuaian dengan Plato sebenarnya. Tapi menurut Al-Kindi ruang, waktu, dan gerak, ketiganya itu waktu, ruang, dan gerak itu terbatas dan tercipta gitu. Jadi waktu, ruang, dan gerak itu terbatas dan tercipta. Ini logika saya ya gitu ya. Kalau ruang itu terbatas, berarti itu ruangan gitu. Ketika waktu itu terbatas, padahal kalau menurut saya juga ya, ini saya nggak tahu ya kenapa saya berpikir seperti ini. Saya lebih ke emanasi ngelihatnya ya. Kok nanti saya akan coba jelaskan bagaimana bisa ke emanasi itu tentang waktu. Kenapa waktu itu juga menurut saya tidak terbatas gitu. Contoh, ada waktu relatif ya gitu ya. Waktu itu berarti 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini adalah waktu gitu kan. Bisa dihitung dengan gerak gitu ya. Waktu. Ini waktu. Tadinya di sini, sekarang saya pindahkan ke sini, korek ini. Maka ada setelah dan sesudah. Ada kiri, yang tadinya ke kiri menjadi ke kanan, berubah karena adanya gerak. Itu menurut saya waktu. Jadi ketika waktu itu terbatas, ketika waktu ini terbatas, maka waktu itu dipengaruhi oleh adanya gerak. Jadi waktu bisa ada karena dia bergerak, karena dia berubah gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, begitu pula ya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak berubah ya, maka tidak ada berkaitan ya dengan waktu, ya kan? Jadi suatu hal yang berubah yang dipengaruhi oleh gerak, maka adanya waktu gitu kan. Korek ini bergerak maka berubah dan ada waktu. Tetapi karena Tuhan tidak bergerak, maka tidak adanya waktu gitu kan. Jadi bukan tidak waktu. Jadi Tuhan tidak berkaitan dengan waktu gitu kan. Karena itu Tuhan itu satu-satunya entitas yang tidak terbatas. Ya. Jadi ketika dia tidak terbatas, berarti dia kekal, dia abadi gitu. Jadi kalau Aristoteles ngomong tadi ruang itu, maaf, saya lihat lagi.
waktu dan gerak tidak terbatas, berarti waktu dan gerak itu adalah kekal, ya kan? Saya bergerak, jiwa saya masuk dalam materi jasad saya bergerak, sedangkan saya adalah terbatas, gitu kan? Kalau menurut Aristoteles gerak dan waktu tidak terbatas, maka saya adalah sebenarnya harusnya abadi dong, gitu. Menurut Plato misal yang abadi. Menurut Plato waktu tidak terbatas, gitu. Kalau waktu tidak terbatas, berarti waktu itu abadi, ya kan? Kalau waktu itu abadi, berarti adanya gerak, adanya perubahan menjadikan waktu itu abadi. Seharusnya ketika kita adalah penyebab adanya waktu, maka harusnya kita pun menjadi abadi. Itu makanya saya salah satu tidak sepakat menurut Plato dan Aristoteles juga gitu, kurang sepakat gitu. Ketika itu abadi gitu. Oke, lanjut lagi. Menurut Al-Kindi, ruang, waktu, dan gerak ketiganya adalah sama-sama terbatas. Nah, di sini kita lihat kan, Al-Kindi mempunyai diskursus yang berbeda, pembahasan yang berbeda, bahwa dia bilang ketiga hal tersebut adalah terbatas, ya kan, dan tercipta. Benar menurut saya, tetapi tidak tepat yang di ruang menurut saya. Ruang tidak terbatas, dan saya belum bisa menjawab sendiri kenapa sih ruang tidak terbatas gitu kan. Saya juga belum bisa menjawab itu hal tersebut. Nah, jadi kita lihat itu singkatnya dari creatio ex nihilo, dari ketiadaan menjadi ada, terciptanya dari ketiadaan gitu. Itu darinya Al-Kindi tadi, itu singkatnya saja. Kalau mau lebih dalam coba membaca ya, bukunya Edi Imar. Nah, kita lanjut lagi sekarang ke coba di emanasi ya. Emanasi punyanya si Al-Kindi, Arozi dengan Al-Farabi gitu. Jadi Arozi itu mempunyai teori emanasi, teolog itu mempunyai teori emanasi dengan didukung oleh Al-Farabi. Nah, emanasi itu berarti pancaran. Manusia, dan alam semesta ini ya, alam semesta ini tercipta karena adanya pancaran Tuhan. Akil makul ya. Akal itu pikiran, akil berpikir, makul itu subjek yang memikirkan dirinya sendiri, subjek yang memikirkan dirinya sendiri. Tuhan yang memikirkan dirinya sendiri, maka memancarkan dan terciptanya alam semesta. Misalnya ya, matahari niscaya adanya cahaya, lampu niscaya adanya cahaya dan terang gitu. Tercipta cahaya, matahari menciptakan cahaya gitu. Api misalnya, api menciptakan api itu membakar gitu kan. Kalau tidak membakar maka bukan api gitu kan. Tapi api pun itu bisa menjadi subjek yang membakar. Maksudnya membakar materi gitu. Api yang kita bakar di baju maka akan membakar baju. Tetapi ketika api ini kita misalkan saja tidak ada sumbernya dari korek, hanya api saja gitu, maka itu adalah keniscayaan. Api sudah niscaya membakar gitu. Sudah niscaya membakar. Dan di sini dia lebih kepada tasawuf ya, kalau saya pikir lebih kepada rasa. Misal gini juga, kopi bro, kopi ini rasanya pahit gitu, rasanya pahit. Siapa yang bisa mendefinisikan rasa? Siapa yang bisa mendefinisikan rasa manis, rasa pahit gitu? Karena itu rasa mendahului bahasa gitu, atau mendahului kata. Sering kita dengar seperti itu kan. Rasa itu tidak bisa kita kita definisikan bagaimana itu rasa, karena rasa itu bersifat subjektif gitu. Kopi ini pahit, tapi kita tidak bisa definisikan karena bersifat subjektif menurut orang masing-masing gitu. Nah, bisa saja saya pernah sama-sama ngopi V60 kopi pahit, saya rasa pahit, tapi teman saya minum itu katanya asam, tapi
ada rasa coklat gitu. Dia bisa mendefinisikan menurutnya sendiri asam, tapi asam tidak bisa didefinisikan, maka dia mencoba mendekatkan arah definisi itu kepada seperti coklat gitu. Sedangkan menurut saya coklat yang sering, saya nggak pernah mencoba coklat murni ya, saya mencoba coklat Silver Queen seperti itu. Coklat menurut saya manis, definisi saya gitu kan, seperti itu. Begitupun cinta ya, cinta ya bersifat subjektif, cinta pun tidak bisa kita definisikan. Maka dari itu, karena cinta itu rasa, ya orang tidak bisa mendefinisikan atau mengintervensi bagaimana cinta tersebut menurut saya, karena cinta itu bersifat subjektif gitu. Oke, balik lagi, kenapa kita laju ke cinta. Jadi Creatio ex nihilo Al-Kindi itu merivalkan dari rivalnya dari emanasi gitu, tandingan dari emanasi gitu. Emanasi juga mempunyai 5 kekal menurut Arozi. Jadi yang kekal itu ada 5, yang abadi itu ada 5: Tuhan, akal, jiwa, materi, ruang, dan waktu. Nah, jadi Tuhan, akal, jiwa, ruang, dan waktu itu adalah abadi. Dan menurut Al-Kindi tadi, ruang, gerak, dan waktu itu ruang, gerak, dan waktu itu terbatas karena tercipta. Sedangkan menurut Al-Kindi tadi, menurut Al-Kindi salah satunya di sini termasuk, walaupun dia ada 5, tapi 3-tiganya ruang, gerak, dan waktu ada masuk di dalam teori 5 kekalnya. Berbicara bahwasannya ruang, waktu, dan gerak itu tidak terbatas karena ia kekal gitu. Dan emanasi Al-Farabi, nah menurut Al-Farabi dia lebih dalam ya. Tuhan memancarkan akal satu menciptakan akal aktif, dari akal aktif menuju ke akal 2. Jadi kalau nggak salah itu sampai ke 10, sampai ke 11, akal ke 11 itu terciptanya alam semesta. Itu adalah pancaran dari Tuhan, seperti itu kalau emanasinya Al-Farabi. Sedangkan dari teori 5 kekalnya Arozi, itu dari Tuhan, akal, jiwa, ruang, dan waktu tadi itu masuk kepada pancaran yang berproses menghasilkan alam semesta. Sedangkan emanasi Al-Farabi sama-sama emanasi juga, dia mempunyai perbedaannya di situ. Kalau Al-Farabi, Tuhan itu mempunyai akal satu menjadi akal aktif dan menjadi langit ke-1 sampai ke-9, dan ke-10 saya lupa menjadi apa, dan ke-11 menjadi alam semesta, seperti itu. Jadi saya ulangi, Al-Farabi tadi mempunyai Tuhan, dia memancarkan akal 1 menjadi akal aktif sampai langit ke-1, sampai langit ke-1 sampai ke-9, dan ke-10 saya lupa, dan ke-11 menjadi alam semesta. Itu adalah pancaran Tuhan gitu. Itu secara singkatnya ya. Nah, Creatio ex nihilo ini juga di sini dia berbicara bahwasannya emanasi ini berbicara kalau kita ini adalah pancaran Tuhan. Jadi saya pernah baca buku, saya lupa apa tuh ya. Jadi ada orang gunting rambut, cetos gitu, gunting rambut jatuh rambutnya, ya Tuhan saya jatuh katanya gitu kan. Dalam buku itu saya lupa di mana. Kok Tuhan saya jatuh gitu kan? Iya, karena saya adalah pancaran Tuhan. Rambut saya itu adalah bagian dari Tuhan. Tuhan saya jatuh, tapi rambut saya jatuh juga di Tuhan, di lantai, karena lantai itu adalah Tuhan, pancaran dari Tuhan. Saya pancaran dari Tuhan gitu. Makanya kalau secara kita maknakan, kita jangan mencela sesama manusia ya, karena dia Tuhan, dia pancaran Tuhan gitu. Jangan merampok, karena ketika kau merampok, kau mengambil hak yang sudah diberikan Tuhan gitu kan. Jangan korupsi ya, karena kamu mengambil hak rakyat yang sudah diberikan kepada Tuhan memberikan kepada rakyat gitu. Kurang lebih seperti itu ya, secara singkatnya begitulah emanasi ya. Emanasi ini menurut saya sebenarnya lebih dalam dibahas di buku ini. Kenapa saya jelaskan secara singkat ya, karena saya senang dengan teori emanasi ini, dan juga mudah untuk saya jelaskan secara singkat gitu tentang emanasi ini. Nah,
seperti itu saja menurut saya. Ntar kalau saya mempunyai pemikiran lagi, saya coba jabarkan bagaimana Al-Kindi dengan Al-Farabi itu kabarnya Ar-Razi dengan Al-Kindi itu kabarnya pernah saling bertemu di Konstantinopel atau di Baghdad, walaupun tidak ada literatur yang membicarakan hal tersebut. Jadi menurut saya ketika mereka sebenarnya misalnya, tapi belum ada literatur yang berbicara tentang itu, mereka pernah bertemu, berarti mereka harusnya pernah berdialektika bersama. Ketika mereka pernah berdialektika bersama, diskusi bersama, memperdebatkan itu berdua, saling sama memperebutkan kedua teori tersebut, maka harusnya di situ ada notulen misalnya gitu, ada hasil dari perdebatan tersebut. Tapi bukan saya juga, saya sering lihat di Google, belum ada literatur yang menjabarkan tentang hal tersebut gitu. Apa lanjutan ketika misalnya dia pernah saling bertemu gitu. Tapi sepertinya tidak gitu. Terima kasih.